the indigenous people of West Papua continue to suffer from human rights abuses. Last year, leaders from the Pacific Islands Forum respectfully called on the Indonesian government to allow the United Nations Office of the Human Rights Commissioner to visit West Papua Province. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Indonesia, comprising of more than hundreds of ethnic groups, committed to human rights. We value diversity, we respect tolerance, and everybody has the same right in this third largest democratic country in the world. We have also promoted and protected human rights where each individual has the same rights under the law. Madam President, I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu. It is shameful that this single country continues to have excessive and unhealthy obsession about how Indonesia should act or govern itself. Frankly speaking, I'm confused. How could a country try to teach others while missing the point of the whole fundamental principles of the United Nations Charter? Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. Madam President,
The President of Indonesia stated a few days ago in this great hall of nations, and I quote, "We must promote a win-win approach in building relations among states that is mutually beneficial," unquote. Indeed, such a call was echoed by world leaders throughout this prominent week. But this ignorant country chooses the contrary. At times of an emergency health crisis and great economic adversity, it prefers to instill enmity and sow division by guising their advocacy for separatism with flowery human rights concern. Indonesia, comprising of more than hundreds of ethnic groups, a diverse and multicultural nation with thousands of tribes and hundreds of local languages, spreading across more than 17,400 islands, is committed to human rights. We value diversity, we respect tolerance, and everybody has the same right in this third largest democratic country in the world. We have also promoted and protected human rights where each individual has the same rights under the law. Furthermore, we have ratified the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, while interestingly, Vanuatu has not even signed it. And how could one talk about promoting the right of indigenous people when it does not even sign the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, the core human rights instrument? This actually raises the question, do they really care about indigenous concern? More importantly, Vanuatu has not signed and ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. We call on the government of Vanuatu to please fulfill your human rights responsibility to your people and to the world. Madam President, the accusation of human rights is typical, a tall tale that they sell and stage over the years in the hall. Let me tell them, you are no representation of the people of Papua, and stop fantasizing of being one. Papuans are Indonesians. All of us play an important role in the development of Indonesia, including on the island of Papua. Madam President, the principles of the UN Charter, which Vanuatu clearly does not seem to understand, stipulates the respect for sovereignty and territorial integrity. Indonesia will defend itself against any continuing advocacy of separatism conveyed under the guise of artificial human rights concern. The provinces of Papua and West Papua are irrevocable parts of Indonesia since 1945. It has also been firmly endorsed by the United Nations and the international community decades ago. It is final, irreversible, and permanent. I thank you, Madam President.
HAM. HAM ialah hak hidup seseorang yang diperoleh sejak ia dilahirkan ke dalam dunia ini. Dan HAM itu bersifat universal. Kalau berbicara tentang HAM, dalam pemahaman saya itu HAM ialah hak-hak dasar dari setiap manusia. Hak-hak dasar yang lahir, bertumbuh, berkembang bersama manusia itu, terutama hak hidup yang harus dilindungi, dijunjung tinggi oleh setiap sesamanya. Manusia hidup dalam suatu negara itu merupakan jaminan dasar yang harus dilindungi oleh negara, terutama sipil politik maupun ekosop dari manusia itu sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok. Dapat di sini tentang HAM itu, saya pahami HAM sebagai itu sesuatu yang menyangkut kita punya hak. Jadi saya HAM itu bebas untuk memiliki hak identitas, bebas untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, bebas dari diskriminasi, bebas dari tindak kekerasan, dan itu adalah hak dan HAM yang saya pahami. Pemahaman saya tentang HAM itu hak asasi yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang dari waktu lahir, dan hak itu akan berakhir pada waktu orang itu meninggal. Hak hidup, hak bersekolah, hak kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Kalau saya lihat di Papua, khususnya di Papua, di Sentani ini ada masyarakat kita yang dari pendatang juga, kasihan mereka sepertinya mengalami HAM juga dari orang Papua, seperti tempat jualan mereka juga sering diusik. Itu juga kebalikan juga orang Papua juga yang berjualan di pasar. Yang saya pahami tentang HAM adalah hak seseorang, hak yang dia bawa dari sejak dia dilahirkan oleh ibunya, dia waktu lahir dia sudah bawa hak itu. Jadi hak itu tidak boleh diambil. Jadi dia punya hak untuk memiliki identitas, memiliki untuk mempertahankan hidupnya, berpendidikan, hak yang sudah melekat yang dia bawa. Jadi siapapun tidak boleh mengganggu atau mengambil haknya. Sekolah selama 1 minggu ini, sekolah paralegal, yang membuat saya mengerti tentang HAM itu hak atau kodrat yang ada di dalam diri manusia yang sudah melekat, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi seringkali itu mereka melakukan satu kesalahan yang seharusnya dia ada di situ, tapi mereka bilang tidak boleh, dan itu yang menjadi suatu pelanggaran. Misalnya seorang anak itu dia harus hidup, tapi karena masalah keluarga atau tidak diizinkan atau suami atau bapak tersebut tidak mengakui, sehingga anak itu harus digugurkan, dan itu menjadi satu pelanggaran bagi saya, dan itu membuat saya mengerti bagaimana hidup seseorang itu sangat berarti. Hak asasi manusia itu adalah kebebasan daripada orang dia bertindak, berpikir, dan berkreasi, itu aja. Mengenai hak asasi manusia itu hak yang sudah diberikan Tuhan, yang sudah ada sejak kita lahir dalam diri kita pribadi sampai maut datang atau sampai kita meninggal, baru hak itu dicabut. HAM adalah asasi manusia, suatu manusia yang sudah dilahirkan, mereka mempunyai hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan hak untuk kesehatan. Ketika saya turun di Jayapura, saya tidak merasakan itu. Tidak ada perasaan bahwa saya sedang berada di suatu wilayah yang namanya Papua. Itu semua hasil dari Bapak atau pekerjaan. Bapak sendiri jawab. Bapak sendiri jawab yang tadi Bapak bilang itu.
Jakarta itu kasih undang-undang otsus, lepas kepala pegang ekor. Lepas kepala pegang ekor. Saya mulai bergerak intens dengan persoalan Papua itu tahun 2009. Ya seperti itu saja, padahal ini sudah 3 tahun berjalan. Kenapa tidak ada perubahan? Tidak ada pergerakan dari mereka itu. Di mana letak itu semua? Karena walaupun berupa strategi apapun untuk membangun Papua, tidak pernah akan berhasil. Pertama, pengentasan kemiskinan. Yang kedua, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Saya bangga dengan apa yang disampaikan oleh Pak asisten dari kabupaten tadi. Merauke harus menjadi gerbang orang pintar dan orang sehat. Saya bangga dengan visi itu. Mari kita wujudkan. Karena yang kedua tadi, ia adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan pelayanan pendidikan. Yang keempat adalah affirmative action. Affirmative action itu adalah pemihakan, seperti yang saya omongkan tadi. Bagaimana kita harus memberikan pemihakan kepada saudara-saudara yang ada di Papua ini. Kemudian yang terakhir adalah pembangunan infrastruktur. Ya, di sini saya mau bilang, Papua ini kita harus lihat baik-baik bahwa persoalan Papua itu bukan persoalan pembangunan, itu menjadi catatan. Bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan kesejahteraan. Orang Papua tidak berteriak lapar. Ingat. Mari kita masuk pada ruang yang hari-hari booming di negeri ini. Karena masalah Papua adalah masalah sejarah. Itu fakta. Sampai kapanpun itu tidak pernah akan berhasil. Kalau kita tidak angkat masalah pelurusan sejarah, ingat dan catat. Kebanyakan Saudara-saudara kita yang dari Jakarta datang ke sini hanya datang ke hotel mendengarkan cerita dari para pegawai daerah lalu kemudian selesai pulang. Dia tidak pernah mau mendengar aspirasi semacam ini. Itu tidak benar. Di sini kami jelaskan sedikit mengenai masalah Papua Barat. Indonesia klaim tanah itu dia punya, tapi milik tanah Papua adalah milik orang Papua. Oke. Satu, Belanda jajah Indonesia sampai tahun 50. Raja Belanda Juliana tanda tangan resmi Indonesia merdeka, dan Belanda pindah ke tanah Papua. Didik kami sampai tahun 60, 61, 2 dia mau kasih merdeka, Indonesia masuk tengah, potong kami pun kemerdekaan. Jadi ini kesalahan Indonesia buat orang Papua. Dan resolusi PBB artikel Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514, 1541, 3132, 2526 menjamin semua hak-hak asasi manusia di bumi ini. Indigenous people sedang berjuang untuk merdeka. Resolusi 4 ini jamin untuk merdeka. Terima kasih. Sekarang Trikora penjelasan ya, okay. Mengenai Trikora, Indonesia bukan perandem Belanda, tetapi
gara-gara Cold War tahun 50 lalu antara Rusia dan Amerika, maka Amerika Presiden F. Kennedy dia paksa Belanda withdraw dari tanah Papua dan dia kasih tanah itu karanti Cold War 50 tahun lalu. Ini yang sampai Indonesia sekarang tinggal terus. Dia klaim tanah itu dia punya. Ini ada Indonesia bikin kesalahan untuk bangsa Papua. Dan PBB Belanda. Sedangkan Belanda didik kami sampai sudah matang. Dia bentuk Parlemen Papua dinamakan Papua Niserian. Dia bentuk parlemen, anggota-anggota parlemen juga ada dari 12 provinsi ada semua di dalam. Dia bentuk PVK, polisi sekolah di Besi di Sedan, PVK tentara sekolah di Manokwari 600 ekor. Sedangkan Belanda mau didik tanah Papua. Tetapi Presiden F. Kennedy dia lihat nanti perang ketiga, maka dia kasih tahu Mr. de Klerk pemerintah Belanda, dia tarik kembali dia pun tentara rakyat ke Belanda dan kasih tanah Papua untuk karanti Cold War 50 tahun lalu di Indonesia. Dan perjanjian New York 29 pasal artikel 18 dia menyatakan bahwa tahun 69 free choice, pemilihan umum, one man one vote. Sedangkan Indonesia takut dia kalah, dia pilih 1025 wakil rakyat 5 juta ini. Dan waktu itu Indonesia menang. Jadi kesalahan tinggal di utusan PBB Ortisans, PBB sendiri, Indonesia sendiri membuat kesalahan untuk tanah Papua dan bangsa Papua. Karena Indonesia lihat tanah Papua itu kaya ada hasil bumi, emas, tembaga, minyak, kayu. Maka Indonesia tahan tanah itu, dia bilang dia punya tanah. Terima kasih. Dan pembubaran bentuk dari Belanda negara boneka Papua Bintang Kejora, dia katakan bahwa itu saya komando Trikora untuk bebarkan bendera buatan Belanda, kolonialisme, imperialisme di tanah Papua, dan saya masuk di Kedoran. Sedangkan dia tipu, dia masuk ini, dia bunuh-bunuh rakyat, dia curi kami hasil bumi. Pendidikan juga begitu. Dia pilih dia orang-orang saja masuk sekolah dan kami punya, dia kasih harga begitu tinggi, jadi kami pun rakyat tidak begitu sekolah baik. Sekolah sampai kelas 3, 4 keluar dan tinggal karena tidak ada biaya lagi. Maka ini kami gugat Indonesia sekarang, PBB yang beranggota 203 members Perserikatan Bangsa-Bangsa harus tinjau kembali resolusi 1514, 1541, 3132, 2526 ini. Resolusi 4 ini jamin semua indigenous people berjuang di bumi ini harus merdeka. Jadi tanah Papua, Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Afrika Karibian semua merdeka di bawah resolusi PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, inilah. Nah ya dia. Pak, handphone Pak. Tarik katanya yang dalam. Oh, Kak, boleh lihat sini, Kak.
sini. Boleh bisa minta izin untuk kami minta audiens karena saya sudah kirim surat. Ya. Ini atas nama saya sendiri, kuasa saya pengacara HAM Papua. Ya. Mendampingi juga kawan-kawan maupun Veronica. Kemudian hari ini kedatangan kami mau serahkan bahwa kwitansi ini telah lunas dari masyarakat Papua, telah melunaskan, telah mengirim. Mau menyerahkan uang, kemudian dengan bendera, bahwa bendera ini jangan menganggap identik karena ini bagian dari kebudayaan. Karena kami mau menikah atau pesta adat dengan bendera juga, kami biasa. Nah, sehingga mohon untuk minta bisa audiens dengan Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Bisa dibantu nggak? Ya, apakah kami bisa minta untuk audiens dengan karena sudah kami kirimkan surat juga. Siap, paham. Sekarang saat ini kondisi saat ini Jakarta sedang PSBB. Iya, iya. Paham kan PSBB? Iya, Jadi paham. intinya kantor kita WFH, libur total. Total tidak ada pekerja hari ini. Sama sekali tidak ada pimpinan, hanya satpam, hanya tim satpam kita standby hari ini. Mungkin hanya itu, teman-teman. Oke, jadi Tidak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas karena WFH, kerja dari rumah. Oke. Oke, jadi begitu teman-teman. Kami sebenarnya sudah beberapa hari lalu sudah mengirimkan surat. Ini masyarakat Papua itu secara inisiatif, yang mana telah menyumbang dengan dari mama-mama pasar-pasar mama Papua, dari anak-anak SD, SMP dengan sukarela mengumpulkan bukan dana-dana uang merah, bukan dana-dana uang 100, tapi mereka mengumpulkan dengan uang-uang 1.000, 2.000 hingga sampai koin. Dan dengan biaya besar kami telah melakukan lunasan uang LPDP sudah dilakukan melalui transfer oleh rekening LPDP. Semua bukti sudah jelas bahwa tidak ada lagi yang mana Veronica Koman, saudara pembela human right HAM orang Papua, tidak ada lagi yang masih utang pada negara, tapi dia telah dilunaskan oleh masyarakat Papua. Jadi uangnya ini hasil pengumpulan dari rakyat Papua untuk Veronica Koma, yang mana kawan-kawan sudah ikuti di media bahwa LPDP meminta balikan dana beasiswa. Kami hari ini datang kembalikan bahwa kenapa Veronica Koma diminta balikan uang. Pertanyaannya kenapa diminta balikan uang? Karena selama ini versi Veronica vokal terhadap isu-isu HAM Papua, sehingga tidak ada cara lain, cara negara untuk mengancam si Veronica Koma. Dan itu fakta pada saat kejadian rasisme di Surabaya. Dan rakyat Papua itu sudah ketahui bahwa bagaimana kebaikan Veronica terhadap orang Papua, sehingga secara spontan ketika ada keluar surat penagihan dari bulan Agustus, rakyat Papua telah melakukan pengumpulan uang Eba Mukai itu sumbangan sukarela, yang mana hasil yang terkumpul itu memenuhi permintaan dari 700 lebih. Dan itu sudah berhasil ditransfer. Sudah ditransfer itu sudah dari 700. Terakhir saya tadi Veronica Koman telah berhasil juga kirim 3 juta. Ini adalah hasil dari terakhir ya. Tapi dan semuanya sudah lunas, tidak ada utang lagi. Bahwa malah lebih dari permintaan dari LPDP, yang mana selama ini Vero dituntut pengembalian lebih dari itu. Kemudian dana ini khusus juga ya, secara simbolik bahwa dengan berkas ini, dengan uang receh, kemudian ini kami serahkan bahwa disinilah letak bagaimana Otsus itu telah gagal dalam hal ini, sehingga kami membawa untuk menyerahkan sekaligus ke Kementerian perwakilan LPDP ini untuk menyerahkan ini. Bang, pengumpulan ini dari kapan dilakukan? Pengumpulan ini sejak Veronica dinotifikasi ya, kemudian dituntut untuk pengembalian uang dari tanda kutip pejabat negara. Taulah siapa pejabat negara yang meminta untuk dengan cara yang begitu spontan ya, untuk karena mungkin
kekurangan uang atau apa, sehingga ya secara spontan sewaktu itu 2 hari kemudian masyarakat Papua dari Papua dan Papua Barat telah mengumpulkan uang dari pasar, dari anak-anak SD, SMP, SMA, sampai tua, muda, perempuan semua telah turun jalan juga untuk melakukan AIB Mokai. AIB Mokai itu untuk sumbangan sukarela, yang mana telah berhasil mengumpulkan dana itu yang telah kami transfer semua, dana-dana ini. Ini adalah beberapa lembar dana. Bisa disebutkan aja. Oke, nilainya ini tertanggal 18 bulan 8 2020 ya. Itu nilainya pertama transfer senilai 64.500.000 rupiah. Itu satu. Kemudian 16/09/2020 155.877.000 rupiah. Ada lagi 64.500.000 rupiah, itu tertanggal 27/04/2020. Kemudian ini yang paling besar tapi nggak kelihatan teman-teman. Ini adalah sekitar tidak kelihatan ya. Tapi ya ini ya Paninbang, ini ke rekening LPDP. Jadi semuanya itu sudah total 700 lebih. Ya, lebih. Malah penambahan ini terakhir dikumpulkan dari masyarakat Papua yang dari Paniai itu dikirim 3 juta, dan mereka kirim itu dengan seperti ini. Ini bukan kami tukar atau di mana, tidak ada, kirim seperti ini nih yang kami mau hari ini datang untuk mau serahkan. Ini dari hasil jualan mama-mama Papua ini. Ada nilai nggak sih Pak yang dikasih tahu LPDP untuk penyerahan uangnya berapa? LPDP itu sesuai nominal yang kemarin itu 773 juta. Ya. Dan itu sudah lunas asli, dan 3 juta terakhir, yang pelunasan 3 juta terakhir sudah saya kirim tadi 16/09/2020. Ini senilai 3 juta pas. Bahwa pengembalian uang ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Veronica tidak ada beban. Tidak ada beban pada negara lagi. Seperti itu teman-teman. Dan juga kami mau sampaikan bahwa tindakan negara terhadap Veronica ini, negara tidak punya niat baik untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Karena apa? Veronica salah satu orang yang kami sayangi, kami orang Papua sayangi. Karena dia salah satu orang Indonesia yang vokal, bisa membela harkat dan martabat orang Papua. Jadi dengan cara-cara pemerintah untuk memperlakukan Veronica ini, ya pemerintahan Jokowi tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah Papua. Hari ini kami datang mau membayar atau mau mengembalikan ke negara. Ini uangnya negara, ini benderanya negara, ini konsep undang-undang otonomi negara, kami mau kembalikan semua. Walaupun negara mengekstrak sumber daya alam kita di Papua terlalu besar, tapi negara tidak pernah menghargai, menghormati manusianya. Bahwa hari ini orang Indonesia, warga negara Indonesia yang punya kemanusiaan saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kami yang berbeda ini, kan tidak dianggap sama sekali. Tapi intinya teman-teman, ini sudah lunas ya. Jadi tidak ada Veronica Koman, tidak ada beban, bahwa ini bukti transfer yang telah melunasi kepada Kementerian LPDP, ya Pak, luar negeri ya, yang telah dilunas. Bahwa saya ulangi lagi, ini adalah dana simbolik, yang mana dana otonomi khusus yang telah gagal, bahwa pengembalian otonomi khusus kepada negara, bahwa tidak usah lagi membicarakan tentang otonomi khusus atau pemekaran 5 provinsi lagi untuk di Papua, bahwa tidak usah lagi lah. Hal-hal yang kecil ketika dikasih kepada warga negara Indonesia agar untuk cerdas, mencerdaskan bangsa, malah dituntut kembali uang seperti ini. Jadi sudah cukuplah untuk bersandiwara untuk kepentingan untuk menghancurkan alam Papua, kemudian tapi tidak mengindahkan kemanusiaan orang Papua. Kemudian mengkriminalisasi kawan-kawan aktivis yang menyuarakan kemanusiaan orang Papua malah dikriminalisasi, kemudian di DPO, kemudian disuruh
Interpol untuk menangkap. Hal-hal kayak begini kan sangat akan merusak demokrasi Indonesia. Dan hari ini juga kita bisa melihat bahwa negara tidak bertanggung jawab. Mereka yang meminta untuk mengembalikan uang, dan kami juga sudah konfirmasi akan mengembalikan tanggal sekian, tapi hari ini mereka tidak ada satu orang pun untuk menerima berkas dan uang ini, mereka tidak. Artinya negara tidak bertanggung jawab. Terima kasih banyak. Foto dulu. Ayo, coba tunjukin, Bang. Bang, tunjukin Bang, itu Bang. Mundur aduh. Indra uang taruh ya sini. Iya. Bentar, Kak. Bang, ada kiri Bang, ini Bang. Nah. Sorry. Bang, uangnya di sini Pak, nggak kelihatan Pak. Uangnya Pak, kelihatan. Sorry. Di sini Pak. Nah, ya gitu aja Pak. Bentar Kak. Kesengsaraan Veronica Koman hari ini yang dialami juga, sengsaranya rakyat Papua juga. Sehingga mereka menjalankan solidaritas untuk mengumpulkan uang dengan sebesar itu. Itu masyarakat Papua aja atau katanya ada solidaritas? Solidaritas dari kawan-kawan Indonesia banyak. Jadi ada bukti-bukti di transparan. Ada yang kirim ke atas nama saya juga untuk berikan, karena 2 nama, atas nama Jubi dan juga atas nama saya. Dan juga telah sudah banyak dari dikumpulkan, banyak yang turun jalan untuk namanya Ebe Mokai untuk mengumpulkan dana untuk Veronica Koman. Itu katanya waktu pengumpulan di Jayapura sempat dibubarkan juga? Iya, itu kebetulan saya di Jayapura kemarin. Dan kami turun, kami dibubarkan. Khusus untuk Veronica Koman dilarang di Papua katanya. Kami minta alasan, tapi ya ini karena untuk nama Veronica Koman aja itu udah jijik gitu dari aparat sendiri. Jadi sudahlah, berhenti. Yang terpenting ini secara kolektif masyarakat Papua sudah, bukti pembayaran sudah dilakukan seperti itu. Bagaimana hubungan otonomi khusus dengan eksploitasi dan pelanggaran HAM? Ya, ini kan karena dibilang undang-undang Otsus, tapi kan di balik undang-undang Otsus ini kan banyak kematian orang Papua, penghancuran hutan, sumber daya alam, ekologi hancur. Bahwa ini berawal dari otonomi khusus ini. Jadi kayak bargaining politiknya pusat berikan permen kepada masyarakat Papua, ini loh otonomi khusus, tapi masih aja tetap ditarik. Untuk apa? Jadi maksudnya semacam sogokan? Iya, semacam sogokan lah, seperti itu. Veronica Koman dianggap sebagai musuh negara, pemerintah, karena dia bicara tentang kemanusiaan orang Papua. Kemudian Veronica Koman dianggap musuh negara. Bahwa bagaimana? Orang Papua kurang apa buat bangsa kita, buat negara kita? Kontribusi apa ya? Kontribusi orang Papua banyak, tapi kita tidak menuntut kepada negara. Tapi hari ini terbukti bahwa negara menuntut orang Papua untuk membayar. Dan kalau bisa dibilang ya, negara mengekstrak sumber daya alam Papua itu terlalu besar. Tidak tahu, nanti negara mengekstrak sumber daya alam Papua itu sangat besar. Ini yang paling mayoritas. Jadi kalau kami orang Papua untuk menuntut negara, apakah negara siap dari Jayapura, menanggung semua atau tidak? Dari Jayapura itu masing-masing. Dan negara punya tugas hari ini Wamena, belum selesaikan pelanggaran HAM, pembantaian, pembunuhan yang lainnya itu. Pelanggaran HAM itu Wamena berdarah, Biak berdarah, Wasior berdarah, Abepura berdarah, pembunuhan Teos Olowai. Iya, jadi terus 2014 itu Paniai berdarah, itu zamannya Pak Jokowi. Yang seharusnya Pak Jokowi harus selesaikan. Sehingga jadi apapun yang untuk mengembalikan uang, pemerintah lakukan upaya apapun, tidak ada dampak bagi orang Papua, apalagi waktu hari ini. Ya, tapi kan dana saja negara minta, kami kasih. sama juga ke rakyat Papua. Dan ketika orang Papua itu langsung Otsus, negara bilang kami kasih dengan nilai APBN yang besar gitu. Padahal kan negara nggak tahu hasil yang dia curi dari Papua itu jumlahnya berapa, lebih gede kan gitu. Yang 773 juta ini sangat kecil bagi orang Papua. Makanya orang Papua sangat menghargai Veronica telah memperjuangkan harkat dan martabat mereka, sehingga hari ini orang rakyat Papua telah membayar negara. Dan negara punya tugas, negara juga harus menyelesaikan semua persoalan akar masalah sejarah maupun pelanggaran HAM di Papua. Jadi tidak usah
menghujat Veronica lagi sudah. Dan negara punya utang terhadap rakyat Papua yang negara harus selesaikan. Mungkin itu saja. Bukti transparan semuanya untuk Veronica Koman beban selama ini yang diberikan dari negara sudah dilunas, ya. Jadi tidak ada lagi bahasa, hei kau dibiayai oleh negara, hei kau, janganlah, stop, berhenti untuk memaki-maki atau mengebuli Veronica Koman. Hari ini Veronica Koman telah berhasil membayar dan sudah masyarakat Papua kecil besar telah mengumpulkan dana dan sudah mengirimkan. Ini adalah bukti-bukti transparan bahwa Veronica Koman dan rakyat Papua tidak ada beban buat negara. Tapi negara punya beban pelanggaran HAM di Papua Dan punya utang. yang hari ini tidak pernah diselesaikan. Beban dari eksploitasi sumber daya alam, manusia yang diculik, manusia yang dibunuh, ditembak yang hari ini yang tidak pernah diselesaikan, beban negara terhadap masyarakat Papua. Kondisi di DKI Jakarta sedang positif COVID-19 agar tidak berkerumun, agar jaga jarak satu dengan yang lain, posisinya 1 meter. Mohon maaf Bapak-Bapak mengganggu aktivitasnya agar tidak berkerumun. Karena demi kebaikan kita bersama di masa pandemik ini, kita sama-sama jaga kesehatan. Terima kasih. Lanjut kita demo, kita demo Pak Menko, lanjut buka KTP. Siapa?